Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman. Di sekolahnya bikin ribut, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah, pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja bisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Teman-teman semuanya, kabar baik. Hari ini Kang Deddy Mulyadi memulai memasukkan anak-anak yang bangor, nakal, bekas tawuran di Kabupaten Purwakarta untuk dididik menjadi orang benar, menjadi orang pintar di Barak TNI di Kabupaten Purwakarta dengan kerjasama dengan Armet TNI Angkatan Darat. Oke, kira-kira seperti apa ceritanya? Dan Kang Deddy Mulyadi juga mengkritik para elit yang hari ini mengkritik kebijakan beliau dengan mengatakan jangan hanya bisa mengomentari, jangan hanya cuap-cuap di media, tetapi tidak merasakan dan tidak turun langsung ke masyarakat. Oke, kita simak videonya. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Ya, ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke Barat Resimen Armet 1 ya, Setirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek Resimen Setirayuda. Cocok itu. Oh, iya. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran? Iya. Melawan anak mana? Lawan sekolah lain sih, Pak. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Iya. Kenapa korbannya? Oh, hancur mukanya Pak Bupati. Sini Pak Bupati, sini. Kalau sini. Sini, bupatinya sini. Ini bupatinya. Sini Pak Bupatinya. Oh, ini. Kalau mukanya hancur, perasaan muka bupati juga hancur, saya lihat. Ini, jadi Pak Bupati kenapa ini tawurannya, anak korbannya bagaimana? Ya dibacok. Maju. Dibacok. Jadi kita bagian nebus aja 11 juta di Hasan Sadikin. Oh, jadi korbannya dibacok. Iya. Oh, mukanya habis. Pakai celurit. Kita pakai apa itu? Golok kayak. Kemudian sekarang dirawat di Hasan Sadikin. Udah pulang. Dan ini anak-anaknya yang mengeroyoknya di antaranya. Semuanya sudah dibawa ke sini belum anak yang mengeroyoknya? Sudah ya? Tak nyangka itu leutik bisa wanian itu. Ya, nu leutik wanian kulantaran loba baturna. Sorangan mah da moal wani. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap, Raja. Duitnya ada? Ada, Raja. Ya, 6 bulan ya? Siap. Sampai mereka baik ya? Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Setirayuda Kostrad ya. Pak Danmennya mana? Siap. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Oke. Hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8. Itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa.
2, bangunnya harus jam 4 pagi. 3, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kang, ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di Bupati Wali Kota juga. Bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armed 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang Bupati Wali Kotanya memiliki kesiapan. Kang, ini artinya kan 6 bulan yang mengikuti tadi pendistribusian. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajarannya sama di sekolah itu Tetap belajar di sekolah. Tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya. Nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Nggak ada problem apapun. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola. Saya bukan baru loh. Saya dulu bikin sekolah sepak bola namanya Asad Jaya Perkasa yang sekarang pemainnya sudah banyak menjadi pemain nasional. Mereka dimasukkan dalam barak, komplek, kemudian mereka dididik sekolah sepak bola dan mereka terafiliasi pada sekolah-sekolah tertentu dan berhasil menjadi pemain-pemain timnas, pemain profesional hari ini. Tapi kategori bermasalahnya seperti apa misalnya di Indonesia? Kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Udah ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan? Ya begini, ini kan kita, kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya, kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua, dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan atau nanti akan diturunkan dalam bentuk aturan resmi lewat Dinas Pendidikan? Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Mungkin hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah kita kumpulkan. Kemudian Kepala Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Nanti saya tuh punya kebiasaan buat opini dulu, kemudian sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu enggak surat edaran, terus habis itu enggak berfungsi surat edarannya. Saya enggak. Kalau koordinasinya dengan pejabat militer ini seperti apa, Pak? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim. Dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Luar biasa ya, gebrakan nyata dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Wacana
yang digulirkan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah terlaksana dan tidak sekedar wacana, Kang Deddy Mulyadi langsung melakukan eksekusi. Pesan untuk para elit yang hari ini mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ayo dong turun ke masyarakat, perhatikan masyarakat, resapi dan dengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga kebijakan yang pro terhadap masyarakat tidak hanya dijadikan komentar, tidak hanya dijadikan konten, tetapi juga menjadi sebuah kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Kang Deddy Mulyadi. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Gubernur kesayangan kita Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.